Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafiz Novel ini dari Prodi Ekonomi Pembangunan MPM 160 dan dosen pembimbing Dr. Ima Amalia SMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Efisiensi Bangun Syariah yang Tinggi Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2022 menggunakan studi deskriptif. Latar belakang di Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Pertumbuhan sektor perbankan syariah juga mengalami kemajuan yang menggembirakan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep keuangan syariah. Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, persaingan pada industri perbankan syariah juga ikut meningkat, sehingga dalam menghadapi persaingan tersebut, bank syariah perlu memperkuat modalnya. Salah satu caranya adalah melakukan listing di Bursa Efek Indonesia. Penelitian 2019 hingga 2022 merupakan masa yang menarik untuk mengetahui performa bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dalam tentang waktu tersebut, industri perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan dan peluang, termasuk dinamika dari situasi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, perubahan regulasi, serta persaingan yang semakin ketat dalam dunia perbankan. Metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Populasi dari penelitian ini berupa seluruh bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2019 hingga 2022. Pada penelitian ini terus menggunakan berupa dana pihak ketiga, jumlah tenaga kerja, biaya personal, dan modal sebagai variabel inputnya. Sedangkan jumlah pembiayaan dan rasio offset bank berupa CAR, BOPO, dan net imbalance sebagai variabel outputnya. Efisiensi bank syariah dilihat dari variabel inputnya. Yang pertama, dana pihak ketiga. Berdasarkan tabel di samping ini, dapat diketahui dari tabel terlihat bahwa Bank BSI telah mengalami peningkatan yang signifikan pada dana pihak ketiganya. Terdapat kenaikan dari tahun 2019 hingga 2022 yang pada awalnya 140,9 triliun menjadi 165,4 triliun. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan nasabah pada Bank BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. Selanjutnya, Aladin Syariah menunjukkan peningkatan dana pihak ketiga yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan efek positif dari Aladin Syariah yang melakukan listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021. Selanjutnya, Bank BTPN Syariah menunjukkan pertumbuhan yang kuat namun tidak sebesar BSI dan tidak setinggi peningkatan Bank Aladin Syariah. Sementara itu, Panindo Syariah mengalami fluktuasi dalam dana pihak ketiganya, di mana sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga 2021 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022 terlihat adanya indikasi positif terkait dengan kepercayaan pihak ketiga terhadap bank ini, sehingga terjadi kenaikan pada tahun tersebut yang dapat dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Berdasarkan tabel, Bank BSI menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah karyawan dari tahun 2019 hingga 2021 sebagai efek dari merger yang dilakukannya, namun mengalami penurunan sedikit pada tahun 2022. Sementara itu, Aladin Syariah menunjukkan pertumbuhan yang cepat dalam jumlah karyawan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan adanya ekspansi bisnis yang cepat oleh Aladin Syariah dalam upaya bank untuk memenuhi kemampuan operasionalnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Sedangkan pertumbuhan pada BTPN Syariah dapat menggambarkan dorongan Bank BTPN Syariah untuk bersaing di sektor perbankan syariah dengan melakukan upaya memperluas penawaran layanan dan kehadiran pasar. Yang terakhir, Panindo Bank Syariah, meskipun memiliki jumlah karyawan yang lebih rendah, menunjukkan stabilitas dalam pertumbuhan karyawan mereka. Meskipun sempat terjadi penurunan sebagai upaya menjaga kinerja bank dalam menghadapi pandemi, peningkatan pada 2022 menunjukkan adanya pemulihan yang dilakukan oleh Panindo Bank Syariah yang dapat diketahui dari besaran beban operasionalnya. Berdasarkan tabel, Bank BSI mengalami peningkatan yang signifikan dalam beban operasionalnya dari tahun 2019 hingga 2022. Sama seperti Bank Aladin Syariah dan BTPN Syariah mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan biaya operasional pada tiga bank umum syariah ini dapat dianggap baik, di mana seiringan dengan ekspansi bisnis yang terjadi pada masing-masing bank umum syariah tersebut. Namun, pada Bank Panindo Bank Syariah menunjukkan stabilitas dalam beban operasionalnya selama periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Panindo Bank Syariah berupaya mengelola pengeluarannya dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil di masa pandemi. Kemudian perlahan melakukan ekspansi pada saat pandemi mulai mereda di tahun 2022. Yang terakhir, efisiensi bank syariah dapat diketahui dari besaran modal yang dimilikinya. Bank BSI menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dalam modalnya dari tahun 2019 hingga 2022 sebagai efek positif dari merger yang dilakukannya. Bank Aladin Syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam modalnya, yang menandakan kepercayaan nasabah kepada Bank Aladin Syariah sejak melakukan listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian Bank BTPN Syariah juga mengalami pertumbuhan pada modalnya. Ini menunjukkan keberhasilan Bank BTPN Syariah dalam mendapatkan modal baru. Namun, Panindo Bank Syariah menunjukkan pertumbuhan yang lebih berfluktuasi. Faktor seperti penurunan pendapatan, kerugian investasi, atau penyesuaian modal yang dilakukan sebagai bagian dari strategi perbankan dapat menyebabkan penurunan pada modal di tahun 2021. Namun, kenaikan yang terjadi pada tahun 2022 menunjukkan bank berusaha untuk meningkatkan likuiditasnya untuk mempertahankan modal. Selanjutnya, analisis dari sisi outputnya dilihat dari jumlah pembiayaan. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa Bank BSI, Bank BTPN Syariah, dan Panindo Bank Syariah menunjukkan pertumbuhan pembiayaan cukup konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga bank syariah tersebut berhasil mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap produk dan layanan mereka, serta meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan jaringan distribusi bank pada masa pandemi. Sedangkan Bank Aladin Syariah mengalami lonjakan tajam pada tahun 2022, di mana hal ini menunjukkan efek positif dari pemulihan ekonomi dan kepercayaan kepada Bank Aladin Syariah pada tahun 2022. Dari rasio CAR, berdasarkan tabel, BTPN Syariah menunjukkan kinerja yang paling baik dengan tingkat CAR yang tinggi dan stabil di atas 44% selama periode penelitian. Sementara itu, Aladin Syariah menunjukkan fluktuasi CAR yang signifikan, mencapai angka yang sangat tinggi pada tahun 2021 dengan 390,50%, namun menurun tajam pada tahun 2022 dengan nilai 189,28%. Jika negara Indonesia dan Bank Panindo Bank Syariah juga menunjukkan kinerja CAR yang cukup baik, dengan Bank BSI mencapai puncak 22,09% pada tahun 2021 dan Panindo Bank Syariah mencapai 31,43% pada tahun 2020. Lihat berdasarkan rasio BOPO. Berdasarkan tabel, Bank BTPN Syariah menunjukkan kinerja yang paling efisien dengan BOPO yang relatif rendah dan stabil di bawah 60% selama periode penelitian. Meskipun sempat terjadi kenaikan pada awal pandemi di tahun 2020, Bank BTPN Syariah berhasil menjaga kestabilan BOPO-nya. Di sisi lain, Bank Aladin Syariah menghadapi tantangan dalam hal efisiensi, terutama pada tahun 2021 dengan BOPO mencapai 428,40%. Hal ini dapat terjadi karena banyak pengeluaran yang dilakukan Aladin Syariah saat mulai bergerak sebagai bank yang beroperasi sepenuhnya secara digital. Sedangkan Bank BSI menunjukkan peningkatan efisiensi selama periode penelitian, dengan BSI mencapai angka terendah 75,88% pada tahun 2022 dan Panindo Bank Syariah mencapai angka
yang tinggi pada tahun 2019 dan yang tertinggi pada 2021 menyentuh angka 202,74%. Namun pada tahun 2022, rasio maupun mengalami penurunan menjadi 76,99% yang menunjukkan adanya upaya untuk mengendalikan biaya operasional bank. Itu menunjukkan bahwa Bank Indonesia menghadapi fluktuasi yang signifikan dalam rasio bukunya. Dengan peningkatan yang saat ini pada tahun 2021, fluktuasi ini menunjukkan tantangan pengelolaan biaya operasional kebutuhan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam efisiensi operasional dan masa pemulihan dari efek pandemi COVID-19. Lihat berdasarkan rasio net imbalan atau NI. Berdasarkan tabel, Bank BT Pensiun menunjukkan kinerja yang paling baik dengan nilai NI tinggi dan cenderung stabil selama periode penelitian. Pada tahun 2022, Bank BT Pensiun mencatatkan nilai NI tertinggi sebesar 27,30%, menunjukkan kemampuan bank dalam memaksimalkan pendapatan dari aset produktifnya. Sementara itu, Bank Adin Syariah dan BSI mengalami fluktuasi dalam kinerja NI selama periode tersebut. Bank Adin Syariah memiliki NI yang tinggi pada tahun 2019, yaitu 9,94%, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 dan 2022. Bank BSI menunjukkan peningkatan NI yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2022, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan NI sebesar 6,31%. Meskipun mengalami peningkatan, NI Bank BSI masih lebih rendah dibandingkan BTPN Syariah. Terakhir, Bank Indonesia yang awalnya memiliki NI yang sangat rendah, tapi menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan mencapai 3,84%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan dari aset. Pembahasan dalam penelitian ini, penelitian menentukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil studi deduktif dapat diketahui bahwa bank syariah listed di Bursa Efek Indonesia telah mencapai efisiensi karena mampu mengelola inputnya dengan baik. Yang kedua, berdasarkan studi deskriptif efisiensi bank syariah listed di BDI dari outputnya, Bank BTPN Syariah, Bank BSI, dan Bank Indonesia telah mencapai efisiensi karena mampu menghasilkan output dengan baik. Yang ketiga dan terakhir, kinerja bank syariah listing di Bursa Efek Indonesia yang paling efisien dilihat dari gabungan antara input dan outputnya selama periode penelitian 2019 hingga 2022 adalah Bank BTPN Syariah. Secara keseluruhan, Bank BTPN Syariah menunjukkan kinerja yang paling efisien dengan pertumbuhan dari pihak ketiga dan pembiayaan stabil, beban operasional yang terkendali, serta nilai current dan penerimaan yang tinggi dan stabil. Sekian hasil dari penelitian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.